Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan doa, yang ketiga acara inti yaitu pengibasan implementasi 7 jurus BK hebat, dan yang terakhir doa tutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menginjak acara kita yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Rona Al-Mukarram Bayun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umur al-Fatihah. Bapak Ibu guru hebat Restuci, kini kita akan memasuki sesi yang paling kita nantikan dan akan kita dengarkan bersama materi dari guru hebat kita, Ibu Dinian Sopri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Sebuah kehormatan bagi saya memiliki waktu khusus untuk menyampaikan apa yang sudah saya terima di beberapa minggu yang lalu terkait dengan saja memakan waktu lebih lama. Sebenarnya secara konsep saya yakin dari ketujuh jurusnya ini tuh sering dan terbiasa kita lakukan hari-hari di sekolah pada saat kita melakukan proses pembelajaran dengan siswa. 7 itu apa aja? Yang pertama yaitu kenali potensi. Biasanya di awal pembelajaran kita suka melakukan asesmen dulu terhadap anak, terhadap peserta didik. Asesmennya ada berbagai macam, bisa dilakukan dengan menggunakan handphone, bisa juga kadang di print langsung dan dibagikan kepada peserta didik. Saya yakin teman-teman juga sudah melakukan. Resiliensi itu apa? Resiliensi itu adalah daya lenting. Kalau kita main backland, makin kencang dilemparin, harusnya dia makin mantulnya makin tinggi. Itu yang dimaksud dengan resilient. Ketika kamu jatuh, mestinya bangkitnya lebih tinggi. Nah, itu kan adalah ilmu yang memang harus kita pelajari, gak cuma buat anak, kadang kita sendiri juga. Kalau udah lagi jatuh mah butuh dukungan, butuh support, sehingga tumbuhlah si daya resiliensi ini. Lalu setelah daya resiliensi yang keempat itu adalah jaga konsistensi. Nah, ini juga bentuk menjalin koneksi. Koneksi itu dari semua unsur, dari semua pihak, dari semua hal. Lalu kemudian membangun kolaborasi, kerjasama antara guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, sekarang ditambah guru wali, kepala sekolah. Lalu kemudian situasi itu bisa terkait dengan masalah-masalah yang muncul secara eksternal di lingkungan kita. Baiklah, kita akan mungkin ada yang bertanya kenapa jurus. Itu juga kami pertanyakan pada saat pelatihan, kenapa sih harus jurus gitu. Itu mungkin filosofinya terkait dengan bahwa salah satu pencaksilatnya apa ya, harus olahraga ya, yang memang di dalamnya terdapat jurus yang jurusnya itu bisa mematikan gitu ya. Filosofinya dari situ. Lalu kenapa 7? Katanya juga sebenarnya ini kaitannya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga gaungnya sama besarnya. Lalu kemudian Bu Dini kan judulnya 7 jurus BK hebat. Kenapa aku saya bukan guru BK? Kenapa saya harus menerima gitu? Bahwa Kementerian pada saat launching ini memang salah satunya tidak ditujukan untuk guru BK saja, tetapi untuk semua guru, bahkan termasuk guru SD. Karena di SD kan tidak ada guru BK, sehingga nanti pun sepertinya kalau ada pasti akan diimplementasikan ke guru-guru kelas, guru-guru mata pelajaran yang lainnya. Tetapi sejauh ini memang datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. saya ada
kaget jadi pada mimpi bahwa kalau gunung itu yang aktif ya, suatu saat bisa meletus dan letusannya bisa kemana-mana. Itu ilustrasi. Meminta kalau kesel, kalau kecewa, marah, boleh diremas. Semakin kesel, semakin marah, semakin kencang, semakin acak-acakan. Kalau marah banget, nggak bisa terkontrol, boleh disobek, boleh dihancurkan. Bisa kita mulai? Bisa. Oh, dihancurkan dong, dihancurkan. Oke, saya bacakan skenario-nya ya Ibu Bapak. Pagi itu, Bapak Ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silahkan. Kalau Ibu ngalamin kayak gini, perasaannya bakalan gimana tuh? Kesel atau biasa aja? Karena udah biasa. Lipat sudah saya riks. Yang kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya aja. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buya. Guru berikutnya, ini sebenarnya kamu ada di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi yang tadi telat terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat mendekati, ternyata Andi sedang terlelap tiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi ya, karena ayahnya masuk ICU. Jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan dan pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, selesai. Coba Diangkat. Yang bersih, mulus, semulus-mulusnya. Kenapa kertasnya masih bersih aja? Karena yang terjadi di ilustrasi tersebut mungkin itu realita yang ada di sekolah ini. Sama Pak
kasih Bu. Tadi sebetulnya sekali saya remas. Kenapa saya remas? Karena tadi memang pernah merasakan ketika di jalan mogok motornya gitu Bu. Jadi saya luapkan perasaan tersebut. Terima kasih. Materi ajar, bahan ajar dan segalanya gitu ya. Tapi kemudian ketika akan dipakai itu nggak ada. Sebenarnya bukan marah ya, lebih ke agak kecewa gitu ya. Usaha yang udah dilakukan gitu ya, ternyata nggak bisa berjalan dengan lancar. Pasti manusiawi ya, setiap orang pasti ih enggak gitu ya. Padahal udah disiapin, padahal udah alat-alatnya udah lengkap gitu, tinggal dipakai gitu. Jadi ada sedikit kecewa sih di bagian tadi yang nomor 3. Ini ada video tentang apakah kamu adalah stabilizer atau kamu Bagi mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah, jadi Kedua pilihan itu apakah menjadi termometer atau stabilizer ya? Tentunya yang kedua ya, stabilizer. Karena apa? Karena setiap manusia itu memang ditakdirkan dua pilihan. Apakah kita mau bersikap buruk atau baik? Itu kan di dalam Al-Quran juga ada ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jago-jago dalam kemampuan mengelola emosinya. Mari kita akan ke konsep ini mah pasti semua orang juga sudah tahu dan saya yakin sudah pernah menemukannya di beberapa tempat selain di sini. Jadi ini adalah tentang SEL, Social and Emotional Learning, ya. Bahwa dalam melakukan pengelolaan emosi itu yang paling pertama dan penting adalah mengenai self awareness. Tahu emosi kita apa. Saya marah, saya sedih, saya kesal. Kadang yang kita tidak pahami adalah gak enak hati, uring-uringan, tapi gak bisa menamai emosinya karena apa. Pokoknya mah bad mood tuh. Ketika saya bad mood, semua orang kena imbasnya. Ketika saya sebel, semua orang harus tahu bahwa saya sebel. Ingat bahwa self awareness itu penting. Menamai emosi kita. Oh, saya lagi senang, makanya saya senyum-senyum. Oh, saya lagi kesal, kalau nanya, kamu kesal teh kayak di sini bicarakan gitu ya. Lu tadi orang apa memang lagi jadi benang gitu. Lalu kemudian setelah si self awareness itu tentu saja adalah self management. Nah, kalau udah tahu marah, apa yang akan kamu lakukan saat kamu marah? Misal, saya kesal karena pada saat saya nanya teman, dia gak jawab pertanyaan saya. Peristiwanya mah sama, apa? Gak dijawab pada saat nanya, tapi responnya bisa aja beda. Teorinya itu teh, nah nanti ada di belakang. Lalu kemudian di sini juga ada social awareness. Kita tuh mesti punya apa? Kepekaan terhadap lingkungan sosial. Yang mana sih yang perlu mengganggu emosi kita dan yang mana yang sebaiknya emang diabaikan saja, sehingga kita tahu punya filter yang jelas yang mana yang akan mengganggu kita, yang mana yang tidak. Dan berikutnya yang juga akan mempengaruhi dalam social emotional learning ini adalah relationship skill. Gak semua orang terbuka. Ada pribadi yang introvert, ada pribadi yang extrovert. Orang-orang extrovert geledak dia omongin dan masuk ke hati. Tapi coba kalau dengan orang-orang introvert, niatnya mah A, diterima nama B. Niatnya mah ada lain lainnya aneh aja gitu. Tapi kadang bagi orang yang berbeda kepribadian dengan kita, bisa menerimanya dengan berbeda pula. Ya, semakin kita sering berinteraksi, tentu saja kita akan semakin tahu bahwa kita tuh mesti ngapain ya. Sama teman yang ini mah harus begini, sama saya kalau ngobrol sama Pak Denny mah begini, saya kalau ngobrol dengan Pak Hendri mah begitu, kalau ngobrol sama Pak Wandi mah begini begitu, gitu. Beda kan? Iya, pirambo disampingkan. Dan yang terakhir itu dia, responsible decision making. Semua decision itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, gak bisa kata aja orang mana teh, ya kan gak bisa ditarik lagi apa yang sudah terjadi.
Di sini juga ada ini hal lain yang juga mempengaruhinya, family, caregiver. Nah ini yang kadang kita berseturuan ya, kita mah asa bener di sekolah teh, hari pas sudah ngobrol dengan orang tua, dan orang tuanya tidak punya nilai yang sama dengan apa yang kita terapkan. Akhirnya ya kemampuan si pengelolaan emosi ini kemudian jadi tidak sebaik yang kita harapkan. Dalam peta emosi itu sebenarnya cuma ada 6 emosi itu. Jadi emosi-emosi lain adalah emosi-emosi turunannya. Yang kami dapatkan memang bahasanya adalah bahasa Inggris ya. Dan kumaha. Yang pertama happy. Dan jelas ya, ini pasti yang paling disukai oleh semua orang. Happy pengen tiap hari. Di sini ada banyak turunannya, ada apa itu ya? Glad, apa ya? Satisfied, optimis. Terus ada juga excited. Excited itu apa ya? Excited itu semangat ya. Itu juga bagian dari emosi. Excited itu ternyata bouncy. Nervous itu justru adalah hal yang kaitannya sama excited. Gimana ya? Kalau nervous, kalau mau tampil gitunya ada hampir gara-gara. Tapi bukan tidak ingin, justru karena kita semangat. Tapi si nervousnya itu emang ada aja nervnya. Lalu kemudian ada energetic, ada apa ya? Aduh, tekan sini. Lalu kemudian ini tender. Tender tuh penyayang ya, betul kan? Kalau bahasa Inggris betul tender. Miss, ya, correct me if I'm wrong. Tender teh penyayang, love. Seperti loving ya, sama ya. Jadi dia ada intimate, ada loving, ada apa ya? Kind, baik, lembut. Itu tuh bagiannya dari tender. Lalu kemudian ini dia, scare, takut, tegang, terus kemudian terrified, terus apa lagi ini ya, frightened. Lalu kemudian ini yang paling merah, angry. Nah, udah pasti ini mah emosi-emosi yang meledak-ledak, marah, lalu kemudian mad, upset. Guru bahasa Inggris itu lebih tahu apa bedanya? Ada cepat lima. Marah tuh yang marah kayak gitu ya. Lalu kemudian ini emosi yang paling dalam, sad, heartbreaking, terus kemudian apa ini, defected, apa ya, blue, apa ya. Jadi sebenarnya emosi itu cuma 6 peta emosi itu, dan emosi-emosi yang lain adalah turunannya. Ya, jadi bahwa semua hal positif, negatif kalau ngomongin perasaan itu adalah emosi. Nah, ini dia pembelajaran sosial emosional yang tadi SRL learning-nya. Kalau kita ngomongin soal self awareness, saya bisa mengenali emosi saya. Nah, kalau self management saya tahu caranya untuk ini adalah neocortex, limbic, dan otak frontal. Ini ke apa? Bu. Kalau ada yang nah, berarti ini udah hilang. Nah, ini bisa diajarin ke anak-anak kita. Saya suka ngajarin gitu ke anak saya. Misalnya kakak, kalau kamu marah, ibaratkan seberapa marah kamu hari ini. Jadi saya suka nanya, kamu segini mana ya? Kamu segini gitu. Kamu meledak nggak? Ini kalau kamu meledak, kamu udah ngajakin gelut misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau karena emosi kita, bukan melawan peristiwanya. Karena peristiwanya kan tetap akan terjadi. Anak marah-marah ke kita, anak berbentak-bentak ke kita, anak tiba-tiba ngomong tolol depan kita, mau kita tunggu nih, gak bisa. Peristiwanya tetap nyata ada di depan kita. Yang kita rubah adalah responnya. Peristiwanya mah begitu-begitu aja. Ada ilmu yang tetap harus kita pegang ya. Mungkin tidak bermakna balik kepada kita bagi kita hari ini, tapi sebetulnya itu buat anak kita, buat orang-orang terdekat kita, mengajarkan itu. Ketika marah, lain. Kunaon? Bara-bara tapi ini serpopolan. Ibu-ibu eta mah. Jadi oke, mulai hari ini kalau kita melihat ada yang kunaon gitu ya. Mungkin itu sesuatu yang
nggak diajarkan diajar lah gitu ya, teka bagian cilok misalnya gitu ya, itu mah kecil, tapi kan ada momen-momen dalam hidup kita tuh kita ketemu sama marah yang nggak bisa kita kendalikan, tapi responnya itu bisa kita rubah. Di sini diibaratkannya kita angkakan begitu ya. Misalnya peristiwanya itu saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Itu namanya iMessage. Jadi kita tuh bisa tahu nih, oh saya kesel, kenapa saya kesel, dan harusnya kamu kayak gini biar saya nggak kesel. Nah, di sana itu adalah P plus R sama dengan O. Peristiwa ditambah respon sama dengan output. Peristiwanya nggak bisa dirubah. Anak bilang kita tolong di kelas gitu ya, anak tiba-tiba nangtung terus naon bu gitu, wah itu kan nggak bisa kita rubah, tapi responnya bisa kita rubah. Kalau diangkakan misalnya peristiwanya negatif 3 gitu, ya siapa tahu atau respon kitanya 5, jadi outputnya juga positif. Kalau misalnya si peristiwanya negatif, respon kitanya tambah negatif, lalu outputnya masih kacau. Ya kayak bapak yang tadi paraseah gitu ya, ya udah jadinya jadi argumen dan malah jadi nggak baik ya. Tapi kalau misalnya kita walaupun itu tidak menyenangkan, ya udahlah gitu, responnya positif. Saya yakin tadi Pak Ros sudah bilang dalam Islam, kalau kamu marah dalam posisi berdiri duduklah gitu ya. Kalau misalnya dalam materi ini ada count to 10 to cool off. Jadi kalau kamu merasa kesel, hitung sampai 10. Kalau kamu marah, kalau kamu sebel, just count to 10, 1, 2, 3, gitu terus saja gitu. Tapi sampai serian bisa kategori ribu sudah kayak gitu. Iya, kadang ini kita butuhkan ya. Terus kemudian apologize, share factors, walk away itu ya pergi aja, tinggalin aja gitu. Daripada diomongan, terus kemudian yaitu use an iMessage yang tadi, lalu kemudian tell them to stop, kasih tahu untuk gak usah ngomong. Terus kemudian ada juga grounding. Yang saya baca tuh grounding teh nyeker gitu ya kalau dalam bahasa ini mah. Jadi kayak kalau kamu marah tuh berhenti, jangan ngapa-ngapain, rasakan panasnya tubuh. Kalau kita marah gitu ya, rasakan panasnya tubuh kamu, rasakan panas, gerak, pegang apa gitu. Kalau dalam kontrol emosi itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu marah, just stop. Kalau kamu marahnya dalam posisi berdiri, duduklah. Kalau kamu marah sedang bicara, diamlah. Kalau kamu marah sedang sabarin nulis, berhentilah gitu. Hentikan dulu semua kegiatan kamu, lalu kemudian tarik nafas. Itu ada teori, betul itu hanya teori. Aplikasinya kita sendiri yang sebenarnya paling tahu tentang diri kita masing-masing. Emosi dulu, jeda, baru respon, baru tindakan. Tapi dalam diri sering gitu, emosi beda, emosi tindakan, mikir helah, baru ngomong. Kadang, lagi ngomong, terus ngomong, karena di pikiran salah ya omongan orang. Ya, kadang tuh begitu ya, kontrol emosi itu. Nah, ini perancang kelas bernuansa sel ini untuk anak-anak sebenarnya. Jadi kelas ini tuh isinya adalah peta cuaca, hari ini kamu gimana, hari ini kamu sebel, hari ini kamu ngapain, my feelings, what's wrong, ngapain. Sesekali kayaknya perlu untuk kita terapkan di kelas biar kita tuh tahu anak tuh sebenarnya hari ini tuh emosinya gimana. Saya pernah nyuruh anak bikin tugas jurnal, refleksi jurnal emosi selama 1 minggu gitu. Udah beres gitu ya. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua dalam pengelolaan sehari-hari. Tidak ada pertanyaan. Jurus 2 ini masih ada lagi. Ya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk teman-teman, utamanya untuk diri saya sendiri. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman hari ini dibalas oleh Allah berkali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.